Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Podshow Ngalor Ngidul. Ya, Podshow kesekian kali, dan ini kali kedua saya datangkan narasumber istimewa yang pada awal-awal sudah pernah kita hadirkan. Beliau ini seorang konseptor, seorang pemikir, seorang apa lagi? Yang racetro, yang pengembara alam maya. Oke lah, langsung aja Mas Nanang. Apa kabar Mas? Baik. Ya, cek agak dengung. Oi, tung, gennya agak dikurangin. Gen. Dua-duanya. Cek. Sidik wae kurangin. Oke, cek. Ya, sorry, teknis. Kita mau ngomongin apa nih? Ngalir aja. Ngalor ngidul. Jadi dari pertama kita Podshow, waktu itu masih podcast ya. Kita Podshow itu ngobrolin tentang apa ya? Tentang kita sendiri. Ya. Ngomongin KM Center, gitu, sampai ke Zilenial, ingat dah. Sekarang sudah sejauh apa progresnya? Itu aja dulu lah. Monggo langsung mulai. Yang pertama, suaranya agak bagus lah ya, meminimalisir noise. Terus di sini ada podcast jadi Podshow kan. Kemudian ada identitas yang kita pakai gitu. Oke. Langsung aja. Podshow ngalor ngidul, hashtagnya ngalor ngidul. Yang pertama audio. Oke. Tambah bagus karena pakai alat yang pantas lah ya. Yang kedua apa tadi? Apa? Dari yang pertama audio terus ngomong apa? Mas apa coba? Toh langsung blank. Gak apa toh mau cinglor ki. Apa bisa langsung lali lu. Kaos. Enggak, identitas itu ketiga. Yang kedua apa tadi itu? Aku ya lali. Piye toh. Aduh. Ngomongin tentang kita. Ya, progres lah ya. Progres, terus ada backdrop juga. Hari ini ya, perlightingan ya lumayan ini tim apa? Lighting man kita akselerasinya nambah ya. Ya. Pesat lah ya. Ya. Nah, terus apalagi upgrade-nya itu apalagi? Akan ada program-program lain yang jelas dalam waktu dekat kita sudah produksi dan mungkin dalam beberapa jam yang akan datang kita akan launch ya. Oke, ada progres harian kayak gitu toh. Iya. Aku mau ngomongin ini tempo hari kan uploadan awal termasuk ya. Kalau dengan Mas Nanang itu episode 3. Iya ya, benar kan? Satu, sorry. Episode 1 ding pertama banget. Episode 1 sudah ada yang komentar tentang audio, terus kita berbenah ya ta? Berbenah, selalu berbenah terus. Yang jelas terima kasih banget ya yang udah kasih masukan, kasih kritik entah dengan saluran apapun ya. Langsung di komen atau lewat DM, monggo silakan diteruskan masukannya kan. Iya, kita akan coba respon seperti yang sekarang dan seterusnya. Terbukti ya berarti masukan, kritik, saran itu ya memang betul-betul kita dengar. Karena kita bukan pemerintah. Nyenggol Rono meneh. Enggak lah. Guyon. Setelah itu
upgrade ini itu terus program, ngomongin program apa aja nih? Yang pertama apa sih ya? Yang pertama podcast kayaknya ya. Jadi podshow ini. Oh itu tadi yang kedua tuh podcast jadi podshow. Ya kuwi lah ya. Itu kenapa kok bisa dari podcast jadi podshow? Aduh, angel iki. Kalau podcast kan apa itu? Siaran kata kan ya. Kata tapi mungkin jadi agak kurang relevan kalau di channel kita ini terus ada visualnya gitu. Apalagi rencananya akan ada tambahan elemen lagi gitu. Tambahan tentunya nanti mungkin akan ada usulan atau ada apa sih elemen lain ya, supaya nggak terlalu membosankan gitu kan, maka kita akan coba pakai yang lebih relevan, mungkin istilahnya. Jadi adalah podshow gitu. Podshow itu ya podcast show gitu aja mungkin ya, audio visual gitu kali ya. Iya, sederhananya seperti itu gitu, tapi ya. Mudah-mudahan lebih relevan lah ya kayak. Lebih relevan lah harapannya. Oke. Podshow ngalor ngidul. Program ke depan, agenda ngalor ngidulnya dulu lah. Tentunya akan dengan tamu-tamu narasumber yang mudah-mudahan juga relevan ya, relevan dengan situasi terkini ya. Artinya ada di beberapa sisi kehidupan teman-teman kita, relasi kita juga gitu kan ya. Walaupun mereka ada di bidang-bidang yang tidak. Evaluasi sedikit yang sudah-sudah. Apa aja yang perlu dibenahi? Sedikit untuk disesuaikan, mungkin kebetulan bulan ini ya kita juga ada Tenorus Music. Tamu-tamu yang memang ada kaitan dengan musik. Ada beberapa ya yang memang kita angkat untuk kesempatan yang lebih banyak ya untuk teman-teman di bidang lain. Jadi ke depan nggak terbatas hanya musik-musikan kan? Iya. Tamu-tamunya konteksnya sekitar seni budaya ya, dalam selain seni musik misalnya ada yang berhubungan dengan seni teater, bisa dengan seni rupa gitu kan. Kemudian tentunya seni-seni yang berikutnya ya teman-teman, praktisi seni yang lain. Boleh mungkin sedikit diulas yang Tenorus Music itu? Tenorus Music itu lebih kita prioritaskan untuk bulan Maret ini, terutama untuk mendukung kegiatan bulan WR Supratman ya, yang digagas diinisiasi oleh teman-teman Serawung Budaya Nusantara. Dalam hal ini tahun ini terutama kerja bareng dengan KM Center TV. Oke, kanal kita ini KM Center TV ya, YouTube channel. Jadi dalam waktu 1 bulan ini kita bareng-bareng akan menampilkan teman-teman talent potensi lokal. Iya, itu untuk apa? Nyanyi bareng lah ya. Entah teman-teman itu ada yang nyanyi solo, duo, trio atau band, kelompok musik ya, itu memungkinkan untuk kita bareng-bareng isi program ini. Musiknya pun tidak terbatas satu genre. Iya. Genre apa aja kan? Masih berjalan. Masih berjalan, dan semoga yang belum berkesempatan silahkan untuk gabung ya, untuk join di sini. Ya karena kan kalau saya kemarin mengikuti perbincangan, kalau memang geliatnya baik, Tenorus Music juga diminati, ya tidak terbatas hanya untuk bulan WR Supratman ini ya. Iya. Mudah-mudahan respon yang baik ini sampai saat ini, karena masih ada beberapa teman yang
belum mencatatkan jadwalnya. Waiting list. Iya seperti itu. Semoga ya setelah bulan ini nanti kita bisa berdiskusi untuk melanjutkan di bulan-bulan berikutnya gitu. Oke, itu Tenerus Musik dalam rangkanya bulan WR. Iya. Karena merujuk pada hari kelahiran WR Supratman ada di bulan Maret ya. Selain Tenerus Musik apalagi? Rencana tanggal 18 kita akan sama-sama adakan Umbul Tungo ya. Kemudian juga malamnya tanggal 18 malam. Kemudian tanggal 19 kita seperti biasa juga akan panjatkan doa bareng-bareng secara nasional. Mengheningkan cipta. Iya, mengheningkan cipta serentak nasional. Pukul 10 lewat 10. Oke. Sebenarnya apa sih esensi dari kegiatan ini? Secara simpel mungkin kita bareng-bareng sama-sama mengingatkan ya, menggugah kembali bagaimana apresiasi kita untuk mewarisi talenta kepenciptaan beliau. Beliau yang kita kenal mungkin sebagian dari kita mungkin sebagai sang komposer lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, tetapi lebih dari itu ada sebuah pemahaman lebih, beliau juga bertalenta tidak hanya dalam sebuah komposisi seni musik lagu, tapi juga beliau dikenal sebagai jurnalis atau penulis dan juga sebagai berkegiatan juga untuk seni juga, kan, seni teater gitu kan ya, seperti itu. Jadi banyak talenta yang mungkin kita belum terlalu familiar, itu coba kita bangkitkan untuk lebih lebih dalam lah kita. Kenapa di era sekarang hal seperti itu harus dibangkitkan? Nilai relevansinya di bagian apa ini? Di mana? Ada sebuah karya besar di sana, ada sebuah makna di sana, ada sebuah nilai di sana yang tentunya proses kepenciptaan itu tidaklah semudah yang kita bayangkan, atau tidak semua dari kebiasaan kita saat ini sebenarnya juga apakah kita sudah merasa hebat, padahal era saat itu situasinya bisa terbatas. Dibilang juga ada keterbatasan, ada suasana yang mencekam dalam suasana pergerakan dan seterusnya. Bahkan dalam kisah-kisah kesejarahan itu dalam suasana yang boleh dikata tidak senormal sekarang gitu. Jadi bahwa itu kemudian dimaknai sebagai sebuah perjuangan itu memang nyata, atau itu memang akhirnya seorang beliau bukan saja sebagai sang komposer ya, bukan di situ, tetapi juga diapresiasi sebagai seorang pahlawan gitu kan. Jadi nilai-nilai setinggi itu aku pikir tidak sekedar kita tahu gitu, tetapi juga perlu untuk sebuah pelestarian dan bagaimana kita nilai-nilai yang bisa kita bawa, kita teruskan lagi. Jadi artinya seperti itu. Kalau aku menangkapnya, ini mungkin kaitannya dengan rasa nasionalisme ya, mungkin kalau boleh minjem kata itu. Iya, jelas. Dan masih tetap harus digaungkan, dibangkitkan ya, terutama ke generasi ya kita, generasi kita atau bahkan ke generasi di bawah kita, gitu ya. Oke, itu ya sekelumit tentang Tenerus Musik dalam rangka bulan WR, juga dengan rangkaian kegiatan yang lain. Setelah itu apa lagi Mas?
Setelah itu masih berkutat. Tadi kita masih ke program ya. Itu program setelah Porsche, kemudian ada Tanah Rose Music. Kita juga punya Program apa? program masakan mama muda. Masakan mama muda. Belum tayang tapi kan ya. Belum tayang, belum tayang. Dalam waktu dekat itu. Ya ini saya tahu juga Anda yang membuat program ini mengkonsep terus di headline-nya dijuduli masakan mama muda. Itu piye kuwi? Idiomnya kan kayaknya nek masakan itu kan program masak memasak. Iya, kita punya mama muda itu. kita punya hal tentang sesuatu tentang masak ya, kemudian sesuatu tentang mama dan sesuatu tentang muda. Nek dijawake nganu apa iku? Masakane mbok nom kan dadi artinya melenceng lho kuwi. Mbok nom lho, mama muda. Piye? Ada sebuah harapan edukasi di situ akan kita upayakan ya. Jadi teman-teman yang masih muda usia lah ya. Belajar masak gitu. Iya, belajar masak. Jadi enggak gini, untuk pasangan-pasangan muda hari ini mungkin kebanyakan istri kurang mahir memasak. Nah, bisa menyaksikan ini sebagai tutorial gitu harapannya. Iya, salah satunya itu ya. Kemudian juga semoga menjadi sebuah inspirasi bahwa kembali ke penciptaan, ada banyak sesuatu di sekitar kita yang sebenarnya itu sudah pernah dimanfaatkan sebagai bahan masakan oleh ibu-ibu atau simbah-simbah kita. Itu semoga kita masih bisa yang ditampilkan dalam program itu, masakan mama muda itu bahan-bahan yang ada di sekitar. Iya, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu juga coba kita bangkitkan. Nah, kita upayakan sebagai sebuah edukasi bahwa itu bisa kita manfaatkan. Kemudian juga mumpung masih muda, mari kita mencoba, mari kita mencipta gitu, mari kita berkreasi gitu kan. Oke. Nah, kesana. Itu program ke selanjutnya tadi lah dari rangkaian itu. Apalagi ada ini lagi. Kalau nggak salah kemarin mendiskusikan tentang festival film. Terus apa gitu. Harapannya juga nanti kita bisa mengupas tentang hal-hal berkaitan dengan film ya, entah penyelenggaraan. Spoiler. Tentang kesana lah ya, atau mungkin kita juga akan menuju ya, sedang digodok itu merancang untuk bikin karya-karya film. Ya, atau gini, ada biasanya metode dalam sebuah corporate mungkin, atau kan waktu itu udah disenggol tentang bahwa KM Center ini bentuknya production house ya. Production house. Mas Nanang meng-create arahnya ke situ kan. Dan ada dalam analisisnya coba pakai SWOT analisis wes lah. Ini biar buat internal juga masuk nih. Strength, weakness, opportunity. SWOT ya. Cara Jawa itu SWOT. Tapi ada mungkin sebuah pola bahwa kita membacanya dari arah belakang. TOWS gitu ya. Oke, ya gimana kan? coba menarik diterangkan. Di situ ada ancaman, ada peluang kan. Bagaimana ketika itu ada sebuah ancaman, bagaimana ancaman itu kita rubah, bisa enggak sih menjadi sebuah peluang ya kan. Kelemahan. Kemudian dari kelemahan, bagaimana kelemahan itu bisa menjadi kekuatan. Jadi bagaimana kita memaknai SWOT itu dibaca dari belakang TOWS itu dimaknai bahwa sebuah ancaman itu bagaimana
kita maknai, kita sikapi untuk menjadi peluang di sisi lain seperti itu. Realistisnya aja, apa bentuknya ancaman itu dalam ini konteks ini loh ya. Era-era sekarang, era-era digital bersamaan dengan era-era disruption ya, ancaman hilangnya ya kan, ancaman hilangnya profesi-profesi atau aktivitas-aktivitas yang tadinya ya kan. Menarik ya. Okay. Itu mulai terdistorsi, menjadi tidak relevan lagi. Tetapi justru di balik itu bagaimana itu memunculkan peluang baru. Artinya ketika kita survival kan, bagaimana kita mempertahankan diri untuk bagaimana memanfaatkan apa yang ada. Apa sih yang terancam kalau dalam ranah realistisnya? Kalau tadi ngomongin profesi yang relevannya hari ini apa coba? Nggak apa-apa, ini persepsi kita juga kan. Saiki profesi fotografer itu mulai terancam kan. Lah iyo. Oke. HP aja setiap orang punya, pakai. Iya, dan itu sudah fotografer itu harap dibayar sopo sing arep bayar gitu kan. Oke, satu. Tetapi di balik itu bagaimana peluangnya apa? Kan handphone gitu. Atau kita mengajak teman-teman yang punya handphone itu agar handphonenya itu bijak pemakaiannya. Oke. Diambil untuk bikin konten. Dari konten itu untuk pemanfaatan apa secara bijak. Kak ngono. Untuk edukasi informasi Nah, bagaimana itu kemudian ditumbuh kembangkan, dikolaborasikan. Nah, ya itulah. Oke, itu salah satu ini. Salah satunya. Kelemahannya lagi-lagi tentang contoh. Yos gampangannya nek ono kelemahan, yo sinau lah. Oke. Nek sinau yos nyalip karo sing film sinau gitu. Bahasa kita tuh yang sering kita gunakan yuk akselerasi lah. Ya itulah. Sinau hari ini media informasi terbuka. Ono akselerasi kapan dia arep nyalip ta? Oke. Ngono iku. Siap, oke. Akselerasi sinau tutorial banyak gitu ya. Iya. Dan apa menjadi kekuatan, apa tuh kekuatannya berarti? Kekuatannya ya ketika kita kolaborasi lah, kita mau ngapa-ngapain kan nggak bisa sendiri ya kan. Teamwork. Iya. Kerja tim. Rungokke. Malah untuk dong kan nggak hanya untuk keluar, untuk ke dalam juga ya ta. Oke, Mas Nanang. Apa ya? Kok langsung stuck? Ada ini mention mungkin mau dibacakan. Belum ya? Belum. Masih upgrading apa lagi agar layak mungkin memantaskan diri? Boleh dikata di setiap sisi ya, setiap lini ya, misalnya di desain grafis, apapun yang terjadi, eksplorasi lah ya. Kita masih butuh banget tentang corporate identity gitu. Kita jelas harus melakukan branding. Kita juga harus melakukan sekian banyak ya elemen-elemen pemasaran itu banyak didukung oleh hal yang berbau graphic design, kemudian juga mendukung untuk sebuah komunikasi yang sustainable ya. Copywriter Mas belum ada tuh. Iya itu makanya copyright kan ya itu tadi untuk komunikasi yang berkelanjutan kan. Setiap untuk menghangatkan suasana. Sampean kademen apa ya kita? Inilah kan belum pernah ada nih kita ngobrol-ngobrol terus diselingi musik. Gak apa-apa ya? Ya, boleh. Mainkan ya. Apa Mas? Nyanyi lagu apa ki? Seralah. Enggak, senenganmu. Aku siap nerima. Wah, ya di sudut kota ini dong. Wow.
Iku lagune siapa iku? Siapa? Bumerang. Enggak, di sudut kota ini tuh siapa? Iya. Bumerang. Iya. Kenapa? Jotos. Ngawur. Di sudut kota ini Tommy J. Bisa. Utuh. Maksudnya dia aku paham lagu. Ya ono kota-kotane juga sing Tommy J. Bisa kuwi. Di sudut kota ini pernah terucap janji. Lo salah tuh aku. Ulang. Kok di ngano ya, diedit ya. Kok lali yo? Agar selalu terucap. Bener ya? Tenan lali. Di sudut kota ini pernah terucap janji hati untuk selalu kembali merangkai angan dalam hati. Waktu yang tak berpihak risau hati jangan kau lihat dalam menggenggam janji ingatkan satu selalu arah harapan agar selalu terucap ungkapkan penuh hasrat rasa ini jangan pernah berakhir. Oh, genggam erat hatiku, raih juga tanganku kekasih, aku kembali. Agar selalu terucap ungkapkan penuh hasrat rasa ini jangan pernah berakhir. Oh, genggam erat hatiku, raih juga tanganku kekasih, aku kembali. Judulnya apa itu? Kembali. Ah, judulnya Kembali. Bumerang ya, bener? Iya. Bumerang. Tadi yang baru di Podshow kali ini selain nama Podshow terus kaos. Ini tuh karyanya teman-teman kru, ngedesain sendiri, terus dibikin sendiri, cetak sendiri, dan ini ingin dijadikan merchandise, dijual. Limited edition ya. Limited edition. Jadi dalam setiap edisinya limit. Teman-teman juga bisa mendapatkan kaos ini, hubungi aja all platformnya KM Center, apa di Instagram, fanpage,
Twitter, apalagi call center-nya ono ora? Nomor. Kayak nanti dimunculkan sama editornya. Jadi bisa dibeli atau datang langsung ke studio KM Center, ada di map juga kok. Apalagi Mas Nang? Gimana, durasi udah cukup? Harganya berapa? Dijual 100, hanya dengan 100.000. Anda bisa mendapatkan terjangkau lah. Anda iya. Dan juga jangan lupa teman-teman selalu support KM Center TV dan juga all platform digitalnya. Subscribe, share, komen, like. Terus miso. Ojo. Udah miso tenanan. Oke, dan juga teman-teman bisa nitip apalah kritik, saran, pertanyaan, ada masukan-masukan gitu ya. Yeah. Bisa juga di komentar YouTube juga. Kita terbuka lah, kita sadar masih membangun masih terus. Muda. Terus ketemu tagline sih sebenarnya semalam aku kepikiran tagline-nya tuh. KM Center TV. Apa coba? TV-ne wong Purworejo. Nah, itu untuk langkah awal itu bagus loh. Belum toh? Orang ono sing nganggo juga loh. KM Center TV. Piye kuwi? Ini kan yang biasanya bikin hashtag. Ya, boleh lah. Boleh dipikirkan, boleh dikasih. Ditampung. Ada masukan lain? Tidak untuk dibuka sekarang lah ya. Hashtag KM Center TV. TV ini wong Purworejo. Ngeri ra. Oh iya. Ada lagi apa? Entertainment ya. KM Entertainment ya. Boleh. Asik itu. KM Entertainment. Ngopi. Nampaknya kok ngantuk ya, Mas? Dingin. Oh, kedinginan. Jadi kali pertama kan kita kepanasan. Nah, terus udah upgrade, ada AC, jadi dingin banget. Namanya sekian dulu lah ya. Kita masih bisa lanjut karena gini teman-teman. Tempo hari kita bebas mau durasi sampai sak marme lah. Setelah udah upgrading itu tadi kok saiki aku dibatasi. Mau ngintek 30 menit tok. Oke, next time masih bisa kita lanjut lah, anytime, bebas. Juga sekali lagi teman-teman juga mau ngasih masukan, kritik, saran, terbuka lah. Karena itu juga sangat berarti support yang empirik ya. Lah ya. Iya, itu sangat-sangat dibutuhkan lah. Oke, kayak aku dipeseni kata mutiara. Monggo. Waduh. Aku nggak bisa ya. Wah, sekarang yang paling apa sih? Paling diingat saat ini di atas langit ada langit lah ya. Jadi jangan kita merasa sedang di langit yang tertinggi. Betul. Dan di bawah lumpur masih ada lumpur. Jangan merasa yang terendah juga. Masuk ya. Jadi yang tengah-tengah aja gitu. Yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sedikit spoiler lagi, malam hari ini kita disaksikan juga oleh pelaku YouTuber yang udah fenomenal di Purworejo. Ada Om Wawan. Nyun sewu, ini kan topinya, pinjem topinya Om Wawan. Enggak minjem, mau komen. Inframe. Nih teman-teman, YouTube-nya WASP76. Aku biasanya kalau teman-teman pengen jadi YouTuber minimal punya identitas kan ya. Iya. Ini salah satu dan contoh ini identitasnya. Juga dicek aja, subscribe, terus dengan konten-kontennya di share, komen, terus jangan lupa dikritisi. Ojo. Nek ono meneh aku boleh Om. Teman-teman yang lain lah ya. Iya. Dan konten-kontennya menarik karena saya juga ngikutin. Terlebih waktu itu pernah
pernah bikin di desa saya juga yang Mbah Ondomoi. Itu ya langsung nonton aku desa kue. Ini silakan sekali lagi WASP 76. Kebetulan beliaunya ada di Mari. Tadi udah kita tawari belum mau, belum kerso untuk. Next time kita kolaborasi ya Om ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf banyak salah, banyak kekurangan. Berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.